Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an qala Abu Ubaid fi kitabil amthal irtajal al-imam Ali radiyallahu anhu tis'a kalimat qata'al at-timma' qata'al atma'ah anil lahaki biwahidatin minhunna thalathun fil munajat wa thalathun fil ilm wa thalathun fil adab fa amma allati fil munajat fa qawluhu kafani 'izzan an takuna li rabba wa kafani fakhran an akuna laka 'abda anta li kama uhibbu fa wafiqni lima tuhibbu ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa ardhah. Dikatakan oleh Al-Imam Abu Ubaid. Abu Ubaid nama lengkap adalah Ubaid Al-Qasim bin Salam dalam kitab Al-Amthal. Irtajal al-Imam Ali radhiyallahu anhu memberikan motivasi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah tis'a kalimatin, 7 beberapa kalimat, cuma dipotong-potong sebagian daripada 7 kalimat. Qata'al atma'ah anil lihaq, di mana 7 kalimat ini, nasihat ini akan memutuskan orang-orang yang tamak daripada mengejarnya. Artinya orang ini mau nerima petong nasihat dari Sayyidina Ali ini, maka sifat tamak rakus kita ini akan terobati. Karena sifat manusia ini kekabian di sifat tamak. Mun cukup, tapi tomak ini rakus ini sehingga orang ini bisa lopah dari sebereng ini akan memutuskan orang-orang yang toma anil lahaki biwahidatin minhuna, dengan satu kalimat saja, dengan satu nasihat Sayyidina Ali saja dari 7 kalimat akan memutuskan orang-orang yang tamak untuk mengejarnya, yakni mengejar dunia. Pertama, salatun fil munajat, yang 3 perkara di dalam masalah munajat. Wa thalathun tis'a, 9 kalimat. 3 fil ilmi, thalathun fil munajat, 3 di dalam bab munajat kepada Allah. Wa thalathun, dan ketiga fil ilmi berarti 6. Wa thalathun yang ke-9, 6 sampai 9. Wa thalathun fil adab, di dalam masalah adab. Fa amal lati fil munajat, adapun 3 perkara yang berkaitan dengan munajat. Munajat neka antara hubungan manusia hamba, seorang hamba bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mun maknana tibi munajat neka berbisik-bisik. Munajat atau kotok dekat Allah Subhanahu wa taala. Ki atau kotok tak harus ke atas. Sampai sujud munajat. Sujud cetak ke bebe lesan bede tanah. Tapi munajat dekat Allah Subhanahu wa taala semahateki. Ya. Benar berarti munajat dekat Gusti Allah harus atup ke atas, sekalipun asujud kelak dak tanah tapi bisin ke tanah tapi depan ke langit. Ya. Pertama, kafani izzan antakuna li rabbah, cukup bagiku kemuliaan, kebanggaan, antakuna li rabban, jika kafani izzan, cukup bagiku kemuliaan, antakuna li rabba, engkau menjadi Tuhanku, engkau bagiku menjadi Tuhan dekat Allah Subhanahu wa taala. Andi pangeran Allah Subhanahu wa taala pun luar biasa punan kula panjenengan. Ampun cukup izzan, kemuliaan kang kula panjenengan. Andi pangeran Allah Subhanahu wa taala andi sifat arhamar rahimin, maha kasih sayang, maha belas dekat hambana, ar-rauf ar-rahim. Maka ja'ar masa jak saja orang makin pangeran ni kan tak patah yakoh, tak patah yakoh. Lebih-lebih andi napanya mana keyakinan haja Gusti Allah ni ketandi kemampuan. Sekapina aja kekuatan nah marsine ka alat tah, jadi dak pangeran tak patya munajat punan.
Munajat neka atau kotok dak Allah Subhanahu wa taala. Sampean bisa atau kotok dak pejabat be pon dak luar biasa. Putune pajeng mandiman bisa sampean ya. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Cukup bagi kita menjadi kebanggaan, fakhran. An akuna laka abdan, menjadi bagimu abdan, aku menjadi budakmu, hambamu. Jadi anak buana reng soki be bangga. Jadi santrena ulama fulan bin fulan, kiai fulan bin fulan. Jadi santrena neka bangga. Lah terus dak remah mun dadi kebulan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cek yang seorang hamba neka lemah, hamba neka tandi harga diri, hamba tapi hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka Kanjeng Nabi andi julukan abdan, abdahu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil subhanalladzi asra bi abdihi, hamba. Kanjeng Nabi Allah taala tak dabu subhanalladzi asra bi nabiyhi au bi rasulihi, tapi bi abdihi, hamba. Berarti orang saya teroyako na hamba bi Gusti Allah ni tak sekapin orang saya yako hamba. Kecuali jika kita betul-betul menghamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghambaan. Hamba, hamba sahaya. Tapi hamba Gusti Allah, budak-budak Gusti Allah, ya mul je pak bangga pak. Jadi khaddam, jurulatina ulama be satu kebanggaan. Ngelatinin guru, ngelatinin ulama, bangga. Ya, andi kebanggaan luar biasa. Apa boleh aban kala dadi hamba Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadi setroya ku hamba ni tak gampang. Abdahu, Kanjeng Nabi yolok abdahu subhanalladzi asra bi abdihi, abdun. Sera abdun ni ka. Man lahu faqdun faqrun. Siapa mereka hamba? Man, orang lahu yang orang tadi itu merasa faqdun, tidak mempunyai apa-apa. Faqrun, fakir, butuh dekat Gusti Allah. Ini seorang hamba. Man lahu faqdun faqrun. Orang si aromasa faqd. Tandi kekuatan, tandi daya upaya. Amal tak yakoh, yakonya aban. Tapi sobung se merasa aban memiliki. Fakrun, butuh dek Gusti Allah, fakir dek Gusti Allah. Mungkin tak tongko, kita tongko ya. Mula tahu benda ki kasta ban, kebala ya, engkau kebala dia. Wah, nahnul fuqara ilallah. Kulit sampean ni kesehatan tak butuh dek Gusti Allah. Sedangkan Gusti Allah Ghaniyul Hamid, Allah Ta'ala maha soki dan tak butuh apa-apa dari kulit sampean. Wallahu Ghaniyul Hamid. Nahnul fuqara ilallah. Kulit sampean ni orang-orang yang butuh dari Gusti Allah. Wallahu Ghaniyul Hamid. Allah Ta'ala ni maha ghani, pun tak perlu apa-apa Gusti Allah. Kulit sampean jangan ngocak tak perlu apa-apa. Ki perlu sebarang. Ya. Tahu sagak tetanggaan, ya, terus mau mati siapa sih mengikut? Ya, tahu satan tretanan, ya tak bisa tahu satan tretanan. Engki, mula Gusti Allah tak butuh sebarang kemudian Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang hamba sahaya nikah, seorang hamba nikah adalah seseorang yang tidak merasa memiliki dan seseorang yang merasa sangat butuh dan perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki kocak abdun. Namun ki aroma sahabat nika tak butuh ke pangeran. Saya rasa tak butuh kapi ke Gusti Allah. Cak pangeran tak ke butuh. Selama orang nika andi perasaan seorang hamba ya butuh deka sayyid. Nah, cukup bagi kita, kata beliau Sayyidina Ali, kafani fakhran, cukup bagiku aku menjadi hambamu ya Rabb. Bangga kelaban ketika bulan Gusti Allah. Tak bangga bi jabatan, tak bangga bi keturunan, tak bangga kelaban ilmu pengetahuan,
harta benda, kekayaan dan lain sebagainya. Wajar orang ni kemon bangga bi dunya na, bajet soki. Bangga bi kotoronana, ya bajet reng bagus songku toronana. Bangga bi ilmu na bajet luar biasa. Bukankah kafir dari Allah Subhanahu wa taala? Dunia dari Gusti Allah, keturunan dari Gusti Allah, ilmu juga dari Gusti Allah. Nah, terus apa saya patut bangga cek kafir dari Gusti Allah? Every enjoyment ilmu bisa cabut bila baik dari Gusti Allah. Dunia bisa kalah bila baik. Kafir dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sama every enjoyment kendaraan masalah. Every enjoyment motor, every enjoyment sepeda motor. Terus sampean bangga bi enjoyment gila. Ajib. Tak naruh andi tapi bangga. Hah? Jongo tang motor. Cicir padahal petoro tukang parkir. Jongo tang motor. Alap gila. Alphard, Venturer, Fortuner, wah banyak tuhnya. Cuma abang tak patut berbangga, apa karena saja nega titipan, petoroan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lah, lemun abang ni karo masa tak andi, aro masa tak memiliki. Kafirin din Gusti Allah Subhanahu Wa Taala berarti endin Gusti Allah cukup kebanggaan bagi kita. Ya, jadi belajar kulit zaman jadi seorang hamba. Dia cakap mencerahkan jadi orang. Apa nampak datang kan mencerahkan. Dan kadang cerahkan kalah. Anak buah aja kadang makalah cerahkan. Jadi bingung sedih cerahkan dia saya kemah. Cerahkan dia apa kalah. Kan dia tu bila tak pantas jadi anak buah. Apa boleh dekat Gusti Allah. Wak matu wak. Mewak matu aja yang kafirin pangeran. Bumi Gusti Allah sah ke boy. Gusti Allah. Sampai tadi anak buana orang yang lebih atasan bayi kecewa atasnya. Padahal bawahan sampean. Nah, nomor 3, antali kama uhibbu fawafiqni lima tuhibbu. Ya Allah, sebagaimana Engkau mencintaiku, maka berikanlah taufik pertolongan untuk melakukan apa yang Engkau cintai. Antali, Engkau li kepada kami kama uhibbu fawafiqni lima tuhibbu. Engkau betul-betul mencintaiku, maka berikanlah taufik pertolongan bagiku untuk melaksanakan lima tuhibbu, apa sesuatu perkara yang Engkau cintai. Minta Allah Subhanahu wa taala. Apolong bi orang saya kecintaan bi Gusti Allah, melakukan apa saya kecintaan bi Gusti Allah. Ngocak apa ocakan kelak saya maraki mendapatkan kecintaan dari Gusti Allah. Cak ngocak kecuali ocakan sampian, ocakan saya kecintaan bi Gusti Allah. Cak apolong cak akan cebi orang kecuali orang ini saya kecintaan bi Gusti Allah. Maka dengan begitu kita akan diberikan pertolongan untuk bisa mencintai Allah dengan cara bergabung, berkumpul, berteman dan bersahabat dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Menghindar dari orang-orang yang saya bentuk bi Gusti Allah. Karena abak benih karena cema soce, abak takut bentuki bi Gusti Allah. Ya, jadi cara untuk meraih mahabbah kecintaan dari Gusti Allah. Allah Taala Maha mencintai kepada kita. Allah ini sayang sara, cinta sara. Tak mungkin cinta Gusti Allah pakala bi cinta seorang ibu, seorang ayah kepada anak. Tak mungkin. Cinta ibu dan anak, cinta bapak dan anak luar biasa, Pak, luar biasa. Luar biasa. Apa boleh cinta Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Namun tak beri pertolongan bi Gusti Allah, tak beri taufik, tak beri hidayah, tak beri petunjuk untuk melaksanakan kebaikan sekalipun pada majelis semaraki cintain bi Gusti Allah tak bisa bergabung. Aban mampu masuk Al-Quran, aban mampu maca solawat, aban mampu maca dzikir. Sekak di makalaban kalimah kak dinto orang gelak bisa kecintain tining Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kak dinto teateh dalam nyare kancah dalam angocak sampai ngocak kecuali apa saya kecintaan tining Allah Subhanahu wa taala. Beda hadis
dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan semaraaki kaula panjenengan kecintain dening Gusti Allah. Ya. Ucapan atau bacaan yang dengannya kita akan dicintai oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Dua kalimat yang jika diucapkan khafifatani 'alal lisan, sangat ringan di lisan. Ringan salah, tak berat sekali. Thaqilatani fil mizan, namun dua kalimat akan memberatkan kita di kelak di timbangan. Sebukal memberat timbangan amal, dua kalimat ini. Habibatani ilar rahman, dua kalimat ini sangat kecintaan bi Gusti Allah. Cek ngocak kecuali ocaan ni kesaoleh cinta na Gusti Allah. Mereka minta fawafiqni lima tuhibbu wa tardah. Ya Allah, berikan taufik pertolongan kami untuk melaksanakan apa yang Engkau cintai dan apa yang Engkau ridhai. Di antaranya dua kalimat khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Dua kalimat yang sangat ringan diucapkan akan tetapi memberatkan di timbangan dan sangat dicintai oleh Allah yang mempunyai sifat Ar-Rahman. Sepertama kita nikah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nang subhanallah 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 subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Kening dia ada subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi, atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim seumum ni kasih kaprah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim kening subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi kening. Nah, jadi nikah dua kalimat nikah saya bisa napa memberat ketempangan benar kecintaan tining Allah sandi sifat Ar-Rahman. Nah, terlok nikah debuna Sayyidina Ali dari 9 napa nasihat beliau, jika kita mendengarkannya dan mau melaksanakannya, kita akan menjadi orang yang tidak tamak, tak rakus. Apa? Kita pilih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kafani izzan an takuna li rabban. Cukup bagiku engkau sebagai Tuhan. Kemuliaan bagiku engkau sebagai Tuhanku. Pangeranan Gusti Allah. Pangeranan Gusti Allah. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Cukup bagiku sebagai kemuliaan, kebanggaan an akuna laka abdan, aku menjadi hambamu. Saya hamba orang sa masa tandi apa-apa, ben orang sa masa fakir deka butuh deka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin aromasa cukup, aromasa tak butuh ke pangeran di benih hambanya mana. Mereka doa minta deka Gusti Allah, amunajat deka Gusti Allah, nya asik bisik ke Gusti Allah malam amunajat, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Panggilnya mana Allah Subhanahu wa taala, ketuklah bang Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba dak remadak cerekeun. Ya, cukup bagiku, menjadi kebanggaan bagiku, aku sebagai budakmu, sebagai hambamu. Antali kama uhib wa wafiqni lima tuhib. Sebagaimana engkau mencintai kami ya Rabb, maka berikan pertolongan, berikan petunjuk bagiku untuk melaksanakan apa yang kau cintai. Cak berbuat kecuali perbuatan neka kecintain tine Gusti Allah. Cak ngoca kecuali ocaan saya cintain tina Gusti Allah. Bahkan cak apolong bi orang, cak kanca bi orang kecuali orang kele orang saya kecintain tina Allah Subhanahu wa taala. Ocaan saya kecintain bi Gusti Allah. Dua kalimat ringan elesan berat tembangan kecintain tina Allah Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Pebunyak macam ni kah? Ya, pokoknya macam ni. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ni sangat ringan sarah ya caki nanging meberak ketempangan. Ni
kalimah dua nika saya cintain sini Allah Subhanahu wa taala. Nah, nika kalimah saya pertama dari 9, 3 saya pertama kita nika saya kibur saya terangake ini kan nasihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib mantar mukatati ilmu manfaat barakah. Amin Allahumma amin ya Allah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا